Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada malam hari ini atau pada hari ini kita bersama-sama lagi untuk mendengarkan, menyimak dari terjemah tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Semoga Allah menyayangi beliau. Dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa a'in ya karim. Ya Rabbi ya karim, berikanlah kemudahan dan pertolongan. Surat Al-Baqarah artinya sapi betina. Surat ini surat Madaniyah. Jumlah ayatnya 286 ayat. Dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan surat Al-Baqarah dalam Musnad Al-Imam Ahmad, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi dan Sunan An-Nasa'i, terdapat sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian menjadikan rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah tidak akan dimasuki syaitan." At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Ia berkata, sesungguhnya setan lari dari rumah yang didengar di dalamnya surat Al-Baqarah. Hadis riwayat An-Nasa'i dalam Amalul Yaum wa Lailah. Diriwayatkan juga oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya. Kemudian ia berkata, sanadnya sahih dan tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ad-Darimi meriwayatkan di dalam musnadnya dari Abdullah bin Mas'ud berkata, tidaklah sebuah rumah dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah, melainkan syaitan akan keluar darinya sambil terkentut-kentut. Dia juga meriwayatkan dari jalan Asy-Sya'bi yang mengatakan bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata, barang siapa membaca 10 ayat dari surat Al-Baqarah pada suatu malam, maka syaitan tidak akan masuk ke rumahnya pada malam itu, yaitu 4 ayat pada awal surat Al-Baqarah, ayat kursi, dan 2 ayat setelahnya, serta 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa pada hari itu dia dan keluarganya tidak akan didekati syaitan dan tidak ada sesuatu yang dibencinya. Dan tidaklah ayat-ayat itu dibacakan kepada orang gila atau kesurupan, melainkan ia akan sadar atau sembuh. Subhanallah. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala an. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap sesuatu memiliki puncak dan puncak Al-Quran adalah Al-Baqarah. Barang siapa membacanya di rumahnya pada satu malam, niscaya syaitan tidak akan memasuki rumahnya selama 3 malam. Dan barang siapa membacanya di rumahnya pada suatu siang, maka syaitan tidak akan memasukinya selama 3 hari. Diriwayatkan oleh Abdul Qasim At-Tabrani, Abu Hatim, Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan Ibnu Mardawai, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Ia berkata, Rasulullah SAW pernah mengirim utusan yang terdiri dari beberapa orang. Kemudian beliau memeriksa mereka. Selanjutnya beliau menguji hafalan Al-Quran mereka masing-masing. Lalu beliau menghampiri orang yang usianya paling muda seraya bertanya, surat apa yang engkau hafal? Orang itu menjawab, aku hafal surat ini dan ini serta surat Al-Baqarah. Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau hafal surat Al-Baqarah? Orang itu menjawab, ya, aku hafal. Setelah itu beliau bersabda, berangkatlah dan engkau adalah pemimpin bagi mereka. Kemudian salah seorang yang terpandang di antara mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk mempelajari surat Al-Baqarah, melainkan karena aku takut tidak dapat mengamalkannya. Maka beliau bersabda, pelajarilah Al-Quran dan bacalah. Sesungguhnya perumpamaan Al-Quran bagi orang yang mempelajarinya lalu membaca dan mengamalkannya adalah seperti kantong kulit berisi minyak kasturi yang karena tutupnya terbuka,
Aromanya menyebar ke seluruh penjuru. Sedangkan perumpamaan orang yang mempelajarinya lalu tidur tidak mengamalkannya, padahal Al-Quran ada di dalam dirinya laksana kantong kulit yang tutupnya terikat, padahal di dalamnya terdapat minyak kasturi. Lafaz ini berdasarkan riwayat At-Tirmidzi, kemudian ia berkata hadis ini hasan. Kemudian ia meriwayatkannya secara mursal, wallahu a'lam. Al-Bukhari meriwayatkan dari Usaid bin Hudair radhiyallahu taala an. Ia mengatakan bahwa pada suatu malam ia membaca surat Al-Baqarah sementara kudanya ditambatkan di sisinya. Tiba-tiba kuda itu berputar-putar. Ketika Usaid berhenti membaca, maka kuda itu pun kembali tenang. Setelah itu ia membacanya lagi dan kuda itu pun berputar-putar. Tatkala ia berhenti membacanya, kuda itu pun terdiam. Setelah itu ia membacanya lagi, maka kudanya itu kembali berputar-putar. Maka ia pun berlalu, sedang putranya yang bernama Yahya berada di dekat kuda tersebut. Karena ia merasa kasihan dan khawatir kuda itu akan menerjangnya, maka ia mengambil anaknya seraya menengadahkan kepalanya ke langit hingga ia tidak melihatnya. Di pagi harinya ia menceritakan peristiwa itu kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, "Wahai putra Hudair, teruslah membacanya." Ia pun menjawab, "Wahai Rasulullah, aku merasa kasihan kepada Yahya, khawatir terinjak karena ia berada dekat kuda itu. Kemudian aku mengangkat kepalaku dan kembali melihat ke arahnya. Setelah itu aku menengadahkan kepalaku ke langit. Tiba-tiba aku melihat sesuatu seperti bayangan yang mirip lampu-lampu. Setelah itu aku keluar rumah hingga aku tidak melihatnya." Rasulullah bertanya, "Tahukah engkau apa itu?" "Tidak," jawabnya. Beliau bersabda, "Itu adalah malaikat yang mendekat karena suara bacaanmu. Seandainya engkau terus membacanya, niscaya pada pagi hari orang-orang akan dapat melihat malaikat itu tanpa terhalang." Subhanallah. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Imam yang alim Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dalam kitab Fadailul Quran. Wallahu a'lam. Selanjutnya jemaah sekalian, Al-Baqarah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Pembicaraan seputar penggalan huruf-huruf di awal surat. Penggalan huruf-huruf yang terdapat pada awal beberapa surat adalah huruf-huruf yang hanya Allah saja yang mengetahui maknanya. Pendapat seperti ini diriwayatkan dari Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Ali, dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum. Ada yang mengatakan bahwa huruf-huruf itu adalah nama-nama surat Al-Quran. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah huruf-huruf pembuka yang dengannya Allah membuka Al-Quran. Qasib meriwayatkan dari Mujahid yang mengatakan pembuka seluruh surat-surat Al-Quran adalah Alif Lam Ra, Ta Sin Mim, Ha Mim, Shad, Qaf, dan huruf-huruf hijaiyah lainnya. Sebagian ahli bahasa Arab mengatakan ia adalah huruf-huruf mu'zam. Allah mencukupkan menyebutkan sebagian darinya dan tidak menyebutkan selebihnya, yang seluruhnya berjumlah 28 huruf. Sebagaimana seseorang mengatakan, "Anakku dapat menulis huruf abatasa dan selanjutnya." Artinya anak tersebut bisa menulis 28 huruf-huruf hijaiyah, hanya saja ia menyebutkan sebagian saja. Demikian yang diceritakan oleh Ibnu Jarir. Ibnu Katsir katakan bahwa jumlah keseluruhan huruf-huruf yang disebutkan di awal surat dengan tidak menghitung huruf yang disebutkan lebih dari satu kali adalah 14 huruf, yaitu Alif, Lam, Mim, Shad, Ra, Kaf, Ha, Ya, Ain, Ta, Sin, Ha, Qaf, Nun. Sehingga kalau dikumpulkan dalam sebuah kalimat, Nasun Hakimun Qati'un Lahu Sirrun, jumlahnya adalah setengah dari total keseluruhan. Yang disebutkan lebih mulia daripada yang tidak disebutkan. Penjelasan lebih lanjut merupakan spesialisasi ilmu sharaf. Aja Maksari mengatakan huruf-huruf yang berjumlah 14 ini merangkum semua jenis huruf, yaitu dari huruf mahmusyah sampai majhurah, dan rohwah sampai syadidah, dan mutabaqah sampai mabtuhah, dari musta'liyah sampai munkhafidhah, dan huruf qalqalah. Kemudian ia menyebutkan secara terperinci, lalu ia berkata,
Maha Suci Allah yang sangat dalam hikmahnya dalam segala hal. Jenis huruf-huruf yang disebutkan ini adalah huruf-huruf yang sangat banyak digunakan. Dan telah engkau ketahui sebelumnya bahwa jumlah mayoritas dapat disamakan kedudukannya dengan jumlah keseluruhannya. Dari sini sebagian ulama tidak ragu lagi bahwa Allah menurunkan huruf-huruf tersebut tidaklah sia-sia atau percuma begitu saja. Oleh karena itulah sebagian orang jahil berkata sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat kata-kata yang hanya untuk dibaca saja sebagai ibadah. Sementara ia tidak memiliki makna sama sekali. Sungguh anggapan mereka ini sangat keliru. Jelaslah bahwa huruf-huruf ini memiliki makna tersendiri. Kalaulah ada sebuah penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita akan menjelaskannya berdasarkan keterangan tersebut. Jika tidak ada, maka kita menahan diri darinya dan kita katakan kami mengimaninya. Seluruhnya berasal dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama tidak sepakat dalam menafsirkan huruf-huruf tersebut, bahkan mereka berselisih pendapat. Jika nyata baginya bahwa sebagian pendapat memiliki dalil, maka hendaklah ia mengikutinya. Jika tidak, maka hendaklah ia menahan diri, sehingga kebenaran menjadi jelas baginya. Ini dilihat dari satu sisi. Aja Maksari mengatakan huruf-huruf tersebut tidak disebutkan keseluruhannya di awal Quran. Namun, penyebutannya diulang-ulang untuk menguatkan tantangan dan ketidakmampuan manusia menyainginya. Sebagaimana halnya beberapa kisah yang penyebutannya diulang-ulang dan telah diulang-ulang juga tantangan dari Allah secara terang-terangan dalam banyak ayat. Ia melanjutkan, ada yang disebutkan satu huruf saja seperti Shad, Nun, Qaf. Ada yang disebutkan dua huruf seperti Ha, Mim. Ada yang disebutkan tiga huruf seperti Alif, Lam, Mim. Ada yang empat huruf seperti Alif, Lam, Mim, Ra. Dan Alif, Lam, Mim, Shad. Ada yang lima huruf, Qaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Ha, Mim, Ain, Sin, Qaf. Karena demikianlah uslub atau metode bahasa Arab dalam pembentukan kalimat. Ada yang satu huruf, ada yang dua huruf, ada yang tiga huruf, ada yang empat huruf, dan ada yang lima huruf. Tidak ada yang lebih dari itu. Penulis mengatakan, oleh karena itu setiap surat yang dibuka dengan huruf-huruf ini pasti disebutkan di dalamnya kemenangan Al-Quran dan penjelasan tentang kehebatan dan kebesarannya. Hal itu dapat diketahui melalui penelitian, itulah yang ditemui dalam 29 surat. Oleh karena itu Allah berfirman, Alif Lam Mim kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Al-Baqarah ayat 2. Alif Lam Mim, Allah tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya serta membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Ali Imran ayat 1-3. Alif Lam Mim Shad, ini adalah sebuah kitab yang turunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya. Al-A'raf ayat 2. Alif Lam Ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Rabb mereka. Quran surat Ibrahim ayat 1. Alif Lam Mim, turunnya Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya adalah dari Rabb semesta alam. As-Sajdah ayat 1-2. Ha Mim, diturunkan dari Rabb yang maha pengurah lagi maha penyayang. Fussilat ayat 2. Ha Mim Ain Sin Qaf, demikianlah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana mewahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu. Asy-Syura ayat 1-3. Dan ayat-ayat lain yang menunjukkan kebenaran pendapat para ulama tersebut bagi siapa saja yang mau menelitinya. Wallahu a'lam. Selanjutnya Al-Baqarah ayat 2. Di sini secara garis besar adalah 3 golongan manusia dalam menghadapi Al-Quran. Yang pertama, golongan mukmin. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 2. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran.
Yang dimaksud dengan Alkitab adalah Al-Quran, sedangkan Ar-Raib adalah keraguan. As-Suddi meriwayatkan dari Abu Malik, dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas, dari Murrah Al-Hamdani, dari Ibnu Mas'ud, dan dari beberapa orang sahabat Rasulullah SAW. Maknanya la raiba fi adalah tidak ada keraguan di dalamnya. Hal senada juga dikatakan oleh Abu Darda, Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Abu Malik, Nabi, Maula, Ibnu Umar, Atha, Abul Aliyah, Ar-Rabi bin Anas, Muqatil bin Hayyan, As-Suddi, Qatadah, dan Ismail bin Abi Khalid. Ibnu Abi Hatim mengatakan, aku tidak mengetahui adanya perselisihan dalam masalah ini. Maknanya bahwa Al-Quran ini sama sekali tidak mengandung keraguan di dalamnya, bahwa ia diturunkan dari sisi Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat As-Sajdah, Alif Lam Mim, turunnya Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya adalah dari Rabb semesta alam. As-Sajdah ayat 1-2. Sebagian mereka mengatakan bahwa yang demikian itu adalah khobar yang berarti larangan, artinya janganlah kalian meragukannya. Di antara para qurra ada yang menghentikan bacaannya ketika sampai pada kata la raib dan memulainya kembali dengan firman-Nya fihi hudal lil muttaqin. Ada juga yang menghentikan bacaan pada kata la raiba fihi. Bacaan yang terakhir ini lebih tepat karena dengan bacaan seperti itu maka firman-Nya hudan menjadi sifat bagi Al-Quran itu sendiri, dan kalimat itu lebih baik dan mendalam dari sekedar pengertian yang menyatakan adanya petunjuk di dalamnya. Hudan ditinjau dari segi bahasa Arab bisa berkedudukan marfu' sebagai na'at atau sifat, dan bisa juga mansub sebagai hal atau keterangan keadaan. Dikhususkannya hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Hidayah ini hanya dikhususkan bagi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan, sedangkan Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Quran Surat Fussilat ayat 44. Dan Allah juga berfirman, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Dan ayat-ayat lain yang menunjukkan pengkhususan orang-orang yang beriman bahwa hanya merekalah yang dapat mengambil manfaat dari Al-Quran, karena Al-Quran itu sendiri adalah petunjuk dan tidak ada yang bisa meraihnya kecuali orang-orang yang berbuat ketaatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabb-mu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 57. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan beberapa sahabat Rasulullah SAW bahwa makna firman Allah hudal lil muttaqin berarti cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang makna muttaqin diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ia berkata, al-muttaqin adalah orang-orang mukmin yang sangat takut berbuat syirik kepada Allah dan senantiasa berbuat taat kepadanya. Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, ia berkata, al-muttaqin adalah orang-orang yang senantiasa menghindari siksaan Allah dengan tidak meninggalkan penunjuk yang diketahuinya dan mengharapkan rahmatnya dalam mempercayai apa yang terkandung dalam petunjuk tersebut. Qatadah berkata, al-muttaqin adalah mereka yang disifati oleh Allah dalam firman Allah, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib dan mendirikan salat. Al-Baqarah ayat 3 dan ayat selanjutnya. Dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir bahwa ayat ini mencakup semua itu, dan pendapat inilah yang benar. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Atiyah As-Sa'di, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang hamba meraih derajat muttaqin, orang-orang yang bertakwa, hingga ia meninggalkan apa yang boleh ia lakukan untuk menghindari apa yang tidak boleh ia lakukan. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan gharib.
Hidayah atau petunjuk itu ada dua macam. Yang dimaksud dengan huda atau petunjuk adalah keimanan yang tertanam di dalam hati, dan tidak ada yang dapat meletakkannya di hati manusia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Allah berfirman, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Quran Surat Al-Qasas ayat 56. Dan Allah juga berfirman, bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 272. Allah juga berfirman, barang siapa yang Allah sesatkan, maka baginya tidak ada orang yang memberi petunjuk. Quran Surat Al-A'raf ayat 186. Dan Allah berfirman, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapat seorang pemimpin pun yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 17. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lainnya. Juga dimaksudkan sebagai penjelasan tentang kebenaran, pembuktiannya, serta bimbingan menuju kepadanya. Allah berfirman, dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. As-Surah ayat 52. Allah berfirman, sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 7. Allah juga berfirman, dan adapun kaum Samud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kebutaan atau kesesatan dari petunjuk itu. Quran Surat Fussilat ayat 17. Dan Allah berfirman, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Quran Surat Al-Balad ayat 10. Yang dimaksud dengan dua jalan adalah jalan kebaikan dan jalan keburukan, dan inilah yang lebih tepat. Wallahu a'lam. Makna takwa. Takwa pada dasarnya berarti menjaga diri dari hal-hal yang dibenci, karena takwa berasal dari kata al-wikayah atau penjagaan. Dikatakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'alaan pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'alaan mengenai takwa. Lalu Ubay bertanya kepadanya, apakah engkau pernah melewati jalan berduri? Umar menjawab, ya. Ubay bertanya lagi, lalu apa yang engkau lakukan? Umar menjawab, aku akan berusaha keras dan bersungguh-sungguh untuk menghindarinya. Lalu Ubay mengatakan, itulah takwa. Yang selanjutnya Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Al-Baqarah ayat 3. Makna iman. Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Al-A'la bin Al-Musyayyab bin Rafi dari Abu Ishaq dari Abul Awas dari Abdullah, ia berkata, iman itu adalah pembenaran. Ali bin Abi Thalhah juga yang lainnya menceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'alaan, ia mengatakan yu'minuna, mereka beriman, maknanya adalah mereka membenarkan. Sedangkan Ma'mar mengatakan dari Az-Zuhri bahwa iman adalah amal. Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Arabi bin Anas, yu'minuna atau mereka beriman, maknanya mereka takut. Ibnu Jarir mengatakan yang lebih baik dan tepat adalah mereka harus menyifati diri dengan iman kepada yang gaib, baik melalui ucapan, perbuatan maupun keyakinan. Kata iman itu mencakup keimanan kepada Allah, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya, sekaligus membuktikan pernyataan itu melalui amal perbuatan. Penulis mengatakan, adapun secara bahasa, iman berarti pembenaran semata. Al-Quran terkadang menggunakan kata ini untuk pengertian tersebut, sebagaimana firman Allah, ia beriman kepada Allah dan mempercayai orang-orang mukmin. At-Taubah ayat 61. Dan sebagaimana perkataan saudara-saudara Yusuf kepada ayah mereka, dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Quran Surat Yusuf ayat 17. Demikian pula ketika kata iman digunakan beriringan dengan amal soleh, sebagaimana firman Allah, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Quran Surat Al-Asr ayat 3. Adapun jika kata itu digunakan secara mutlak, maka iman menurut syariat tidak mungkin terwujud kecuali melalui keyakinan, ucapan, dan amal perbuatan. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Dalam hal ini telah banyak hadis maupun atsar yang membahasnya, dan kami telah menyajikannya secara khusus dalam kitab Syarah Al-Bukhari, hanya milik Allah lah pujian dan sanjungan.
Di antara ulama ada yang menafsirkannya dengan rasa takut sebagaimana firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya yang tidak tampak oleh mereka. Quran Surat Al-Mulk ayat 12. Dia juga berfirman, orang-orang yang takut kepada Rabb yang maha pemurah, sedangkan dia tidak terlihat olehnya dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Quran Surat Qaf ayat 33. Rasa takut adalah buah dari iman dan ilmu, sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Quran Surat Fatir ayat 28. Selanjutnya, yang dimaksud dengan al-ghaib. Adapun tentang maksud dari al-ghaib, terdapat beberapa ungkapan ulama salaf yang beragam dan semua benar serta sesuai dengan apa yang dimaksud. Tentang firman Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Al-Baqarah ayat 3. Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi bin Anas dari Abdul Aliyah, ia mengatakan, mereka beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, surga dan neraka, serta pertemuan dengan Allah. Mereka pun mengimani adanya kehidupan setelah kematian, serta adanya hari kebangkitan, dan semua itu adalah perkara gaib. Hasilnya juga dikatakan oleh Qatadah bin Di'amah. Sa'id bin Mansur meriwayatkan dari Abdurrahman bin Yazid, ia mengatakan, kami duduk-duduk bersama Abdullah bin Mas'ud, maka kami pun mengenang para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang telah mereka lakukan. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, sesungguhnya kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah jelas bagi orang yang melihatnya. Demi Allah, yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Dia, tidaklah seseorang itu beriman dengan keimanan yang lebih agung daripada keimanan kepada yang gaib. Kemudian dia membacakan ayat yang artinya Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb-nya, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Al-Baqarah ayat 1-5. Hal senada juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawai, dan Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih menurut Sarah Al-Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkannya. Mengenai makna hadis ini, Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Muhairis, ia mengatakan, aku pernah berkata kepada Abu Jam'ah, beritahukanlah kepada kami sebuah hadis yang engkau dengar dari Rasulullah SAW. Ia pun berkata, baiklah, akan aku sampaikan sebuah hadis kepadamu. Kami pernah makan siang bersama Rasulullah SAW. Di antara kami ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Lalu ia bertanya, wahai Rasulullah, adakah seseorang yang lebih baik dari kami sedangkan kami telah masuk Islam dan berjihad bersamamu? Maka beliau menjawab, ya ada, yaitu suatu kaum setelah kalian, mereka beriman kepadaku padahal mereka tidak melihatku. Naam, qaumun min ba'dikum yu'minuna bi walam yarawni. Selanjutnya, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Al-Baqarah ayat 3. Makna mendirikan salat. Ibnu Abbas mengatakan, wa yuqimunas salata, atau mendirikan salat berarti mendirikan salat dengan seluruh kewajibannya. Ad-Dahaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, mendirikan salat berarti mengerjakan dengan menyempurnakan ruku, sujud dan bacaannya dengan penuh kekhusyuan dan menghadapkan hati kepada Allah di dalamnya. Qatadah berkata, mendirikan salat berarti berusaha mengerjakannya tepat waktu, menjaga wudu, ruku dan sujudnya. Sedangkan Muqatil bin Hayyan mengatakan, mendirikan salat berarti menjaga untuk selalu mengerjakannya tepat waktu, menyempurnakan wudu, ruku, sujud, bacaan Al-Quran, tasyahud, serta membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Demikianlah makna mendirikan salat. Yang selanjutnya yang dimaksud dengan infak, Ali bin Abi Talhah dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun,
dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Ia mengatakan maksudnya adalah mengeluarkan zakat dari harta kekayaan yang ia miliki. As-Sudi meriwayatkan dari Abu Malik bin dan Abu Saleh, keduanya meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Murrah, keduanya meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan beberapa orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengatakan, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Maksudnya adalah nafkah yang diberikan seseorang kepada keluarganya, dan ini sebelum turun ayat tentang zakat. Juwaibir meriwayatkan dari Ad-Dahhak, ia mengatakan, dahulu infak adalah amal yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan kemampuan dan kemudahan yang mereka miliki, hingga turunlah ayat tentang kewajiban sedekah, yakni 7 ayat dalam surat At-Taubah yang menerangkan tentang sedekah, dan ini adalah ayat-ayat yang menasah atau menghapuskan hukum yang ada dan menetapkan hukum yang baru. Ibnu Katsir mengatakan, seringkali Allah menyandingkan antara salat dan infak atau zakat, karena sesungguhnya salat merupakan hak Allah sekaligus bentuk ibadah kepadanya. Ia mencakup pengesaan, sanjungan, pengharapan, pujian, permohonan doa, dan tawakal kepadanya. Sedangkan infak merupakan satu bentuk perbuatan baik kepada sesama makhluk dengan memberikan manfaat kepada mereka. Dan yang paling berhak mendapatkannya adalah keluarga, kaum kerabat, serta orang-orang terdekat. Dengan demikian, segala bentuk nafkah dan zakat yang wajib tercakup dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Oleh karena itu tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam didirikan di atas 5 dasar: bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji. Dan hadis-hadis dalam masalah ini sangatlah banyak. Selanjutnya, makna salat. Dalam percakapan bahasa Arab, salat adalah doa. Kemudian menurut syariat, salat diartikan sebagai ruku, sujud, dan amalan-amalan khusus pada waktu yang khusus dengan syarat-syaratnya yang jelas serta sifat-sifat dan macamnya yang telah masyhur. Selanjutnya Al-Baqarah ayat 4. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 4. Ibnu Abbas berkata, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan mereka yang beriman kepada Alkitab atau Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Maksudnya adalah mereka membenarkan apa yang engkau Nabi Muhammad bawa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang dibawa oleh para nabi sebelummu. Mereka tidak membeda-bedakan di antara para rasul tersebut serta tidak mengingkari apa yang mereka bawa dari Rabb mereka. Dan mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat, yakni adanya hari kebangkitan, kiamat, surga, neraka, hisab, dan timbangan. Disebut akhirat karena ia adalah setelah kehidupan dunia. Sekarang selanjutnya sifat-sifat kaum mukminin. Orang-orang yang menyandang sifat ini atau mukminin adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang disebut dalam ayat, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 3. Diriwayatkan dari Mujahid, ia mengatakan 4 ayat pertama dari surat Al-Baqarah menjelaskan sifat-sifat orang yang beriman. 2 ayat berikutnya menjelaskan tentang sifat orang kafir, dan 13 ayat menjelaskan sifat-sifat orang munafik. Keempat ayat tersebut umum bagi setiap mukmin yang menyandang sifat-sifat tersebut, baik dari kalangan bangsa Arab maupun non-Arab, serta ahli kitab, baik umat manusia maupun kalangan jin. Salah satu sifat tidak akan sempurna tanpa adanya sifat-sifat yang lain. Bahkan masing-masing sifat menuntut adanya sifat yang lain. Dengan demikian, keimanan kepada yang gaib, salat, dan zakat tidak akan benar kecuali dengan adanya iman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW.
juga apa yang dibawa oleh para rasul sebelumnya, serta keyakinan akan adanya kehidupan akhirat, dan Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk memenuhi hal itu melalui firman-Nya. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Allah juga berfirman, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu. Quran Surat Al-Ankabut ayat 46. Hai orang-orang yang telah diberi Alkitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, yaitu Al-Quran, yang membenarkan kitab-kitab yang ada padamu. Quran Surat An-Nisa ayat 47. Allah berfirman, katakanlah hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun, hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 68. Dan Allah telah menyebutkan tentang orang-orang yang beriman secara keseluruhan yang memenuhi semua itu dalam firman-Nya. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasul Allah. Al-Baqarah ayat 285. Dan Allah juga berfirman, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tidak akan membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 152. Dan ayat-ayat lain yang menunjukkan perintah kepada orang-orang yang beriman agar beriman kepada Allah, Rasul-Rasul-Nya, dan kitab-kitabnya. Akan tetapi orang-orang yang beriman dari kalangan ahli kitab memiliki keistimewaan, karena mereka telah beriman kepada kitab suci yang ada di tangan mereka secara terperinci. Apabila mereka masuk Islam dan beriman dengannya juga secara terperinci juga, maka mereka akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Adapun selain mereka hanyalah memperoleh keimanan tentang kitab-kitab suci terdahulu secara global saja, sebagaimana disebutkan dalam kitab As-Sahih. Jika ahli kitab menyampaikan riwayat kepadamu, maka janganlah mendustakan mereka dan jangan pula membenarkan mereka. Akan tetapi katakanlah, kami beriman kepada apa yang telah turunkan kepada kami dan apa-apa yang turunkan kepada kalian. Akan tetapi bisa saja keimanan mayoritas orang-orang Arab kepada Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW lebih sempurna, lebih universal, dan lebih komplit daripada keimanan orang-orang Alkitab yang masuk ke dalam Islam. Kalaupun mereka mendapat pahala 2 kali lipat dari sisi tersebut, akan tetapi orang-orang lain selain mereka bisa saja memperoleh keimanan yang membuat pahala mereka berlipat ganda, melebihi pahala 2 kali lipat yang mereka peroleh. Wallahu a'lam. Selanjutnya Al-Baqarah ayat 5. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb-Nya, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Al-Baqarah ayat 5. Hidayah dan keberuntungan bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka itulah orang-orang yang menyandang sifat-sifat di atas, yakni beriman kepada perkara-perkara yang gaib, mendirikan salat, mengeluarkan infak dari rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka, beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasul-Nya dan para Rasul sebelumnya, serta meyakini adanya kehidupan akhirat. Dan semua itu menuntut mereka mempersiapkan diri untuk menghadapinya dengan mengerjakan amal soleh dan meninggalkan semua yang Dia haramkan. Ala hudan, atau yang tetap mendapat petunjuk, maksudnya mereka senantiasa mendapat pancaran cahaya, penjelasan, serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang mendapatkan apa yang mereka inginkan dan selamat dari segala kejahatan yang mereka hindari. Mereka beruntung karena mendapatkan pahala dan kekal di dalam surga serta selamat dari siksa Allah. Dari siksa Allah yang Allah persiapkan bagi musuh-musuhnya. Selanjutnya Al-Baqarah ayat 6. Golongan orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, apakah kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Al-Baqarah ayat 6. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang menutupi kebenaran dan menyembunyikannya,
dan Allah telah menetapkan hal itu bagi mereka, baik mereka diberi peringatan ataupun tidak, mereka akan tetap kafir dan tidak mempercayai apa yang engkau Nabi Muhammad bawa kepada mereka. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Rabbmu tidaklah akan beriman, meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan, hingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Quran Surat Yunus ayat 96-97. Dan Allah berfirman tentang orang-orang yang keras kepala dari kalangan ahli kitab. Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil sebagaimana ayat keterangan, maka mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Al-Baqarah ayat 145. Maksudnya, orang-orang yang telah Allah tetapkan hidup dalam kesengsaraan, ia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Dan orang yang disesatkan oleh Allah, ia tidak akan pernah mendapatkan petunjuk. Maka jangan biarkan dirimu binasa dalam kesedihan karena mereka. Dan sampaikanlah risalah Islam kepada mereka. Maka barang siapa yang menyambut seruanmu, ia mendapat bagian yang banyak. Dan barang siapa yang berpaling, maka janganlah engkau bersedih karena perbuatan mereka. Dan janganlah hal itu terlalu engkau pikirkan. Allah berfirman, sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, sedang kamilah yang menghisab amalan mereka. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 40. Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah pemelihara segala sesuatu. Quran Surat Hud 12. Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, apakah kamu beri peringatan atau tidak. Kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Ia berkata, dahulu Rasulullah SAW sangat menginginkan semua orang beriman dan mengikuti petunjuk. Maka Allah Ta'ala mengabarkan bahwa tidak akan beriman kecuali orang yang sebelumnya telah Allah tetapkan kebahagiaan baginya dalam surat dan takdir, dan tidak akan sesat kecuali orang yang sebelumnya telah Allah tetapkan kesengsaraan baginya dalam surat dan takdir. Selanjutnya Al-Baqarah ayat 7. Allah telah mengunci mata hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Al-Baqarah ayat 7. As-Suddi mengatakan, khatamallah artinya Allah telah menutup dengan sesuatu yang melekat atau taba'a. Berkaitan dengan ayat ini, Qatadah mengatakan, syaitan telah menguasai mereka karena mereka mentaatinya. Maka Allah mengunci mata hati dan pendengaran mereka, serta pandangan mereka ditutup, hingga tidak dapat melihat petunjuk, tidak dapat mendengarkan, memahami ataupun berfikir. Ibnu Jurayj meriwayatkan dari Mujahid, ia mengatakan bahwa kata khatama dalam firman Allah, khatamallahu ala qulubihim, Allah mengunci mata hati mereka, artinya adalah yaitu melekatnya dosa di hati. Lalu dosa-dosa itu senantiasa mengelilinginya dari segala arah, sehingga berhasil bertemu, melekat kuat dengan hati. Pertemuan dosa dengan hati inilah yang merupakan tutupan yang melekat. Selanjutnya Ibnu Jurayj mengatakan, yang ditutup rapat adalah hati dan pendengaran mereka. Ibnu Jurayj berkata, Abdullah bin Katsir telah berkata kepadaku bahwasanya ia pernah mendengar Mujahid mengatakan, noda-noda yang menempel di hati lebih ringan daripada penutup yang melekat, dan atau lebih ringan dari al-iqbal dikunci mati, serta al-iqbal lebih berat dari semua itu. Al-A'mashi berkata, Mujahid mengisyaratkan kepada kami dengan tangannya seraya berkata, mereka berpendapat bahwa perumpamaan hati seperti ini, yakni telapak tangan. Jika seseorang berbuat dosa, maka dosa itu menutupinya, sambil membengkokkan jari kelingkingnya. Ia atau Mujahid mengatakan seperti ini, jika ia berbuat dosa lagi, maka dosa itu menutupinya. Mujahid membengkokkan jari yang lain ke telapak tangannya. Demikian seterusnya, hingga seluruh jari jemari menutup telapak tangannya. Setelah itu Mujahid berkata, hati mereka itu terkunci mati. Dan Mujahid mengatakan, mereka memandang bahwa hal itu adalah ar-ra'in atau kotoran atau dosa. Al-Qurtubi berkata, umat Islam telah sepakat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyifati dirinya dengan mengunci mati dan menutup hati orang-orang kafir
sebagai balasan atas kekufuran mereka. Sebagaimana Allah berfirman, bahkan sebenarnya Allah telah menutup hati mereka karena kekafirannya. An-Nisa ayat 155. Lalu dia menyebutkan hadis tentang berbolak-baliknya hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Rabb yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Beliau juga menyebutkan hadis Huzaifah yang terdapat dalam kitab As-Sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbagai fitnah yang menimpa hati laksana tikar yang dianyam, lembar demi lembar. Mana saja hati yang terkena suatu fitnah, maka digoreskan satu noda hitam padanya. Dan mana saja hati yang menolak fitnah-fitnah itu, maka digoreskan padanya titik putih. Jadi hati manusia itu terbagi dua. Pertama, hati yang putih seperti air jernih, yang tidak akan dicelakakan oleh fitnah apapun selama masih ada di langit dan bumi. Dan kedua, hati yang berwarna hitam kelam bagaikan tempat minum yang terbalik, tidak mengenal kebaikan dan tidak pula mengingkari kemunkaran. Dan hadis selanjutnya, Ibnu Jarir berkata, menurut pendapatku dalam hal ini yang benar adalah hadis sahih yang semakna dengan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila seorang mukmin berbuat suatu dosa, maka pasti ada titik hitam dalam hatinya. Apabila ia bertaubat dan mencabut dirinya dari dosa itu serta mencari keridhaan Allah, maka hatinya menjadi mengkilap. Jika dosanya bertambah, maka bertambah pula titik itu sehingga meliputi hatinya. Itulah Ar-Ra'd yang Allah Ta'ala berfirman, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menodai hati mereka. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Kata gisawah dan maknanya. Perlu diketahui bahwa waqaf tam yaitu berhenti sempurna saat membaca firman Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah telah mengunci mata hati dan pendengaran mereka. Dan juga firman-Nya, wa ala absarihim ghishawah, serta penglihatan mereka ditutup, menunjukkan bahwa dua penggalan ayat di atas masing-masing merupakan kalimat sempurna. Penggalan pertama memberi pengertian bahwa yang dikunci mati adalah hati dan pendengaran mereka, sedangkan ghishawah pada penggalan yang kedua adalah penutup pada pandangan. As-Sudi dalam tafsirnya dari Ibnu Mas'ud dan dari beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang firman-Nya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah telah mengunci mata hati dan pendengaran mereka dengan berkata, oleh karena itu mereka tidak dapat berpikir dan mendengar, dan penutup atau gisawah pada penglihatan mereka membuat mereka buta. Nauzubillah min dzalik. Selanjutnya, penyebutan orang-orang munafik. Setelah menyebutkan sifat-sifat kaum mukminin pada 4 ayat pertama surat Al-Baqarah dan menerangkan keadaan orang-orang kafir dengan kedua ayat di atas, kemudian Allah menjelaskan keadaan orang-orang munafik, yaitu mereka yang menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Bersamaan dengan semakin samarnya kaum munafik di tengah-tengah manusia, maka Allah Subhanahu wa taala semakin sering menyebutkan sifat-sifat kemunafikan mereka, seperti Allah telah menurunkan surat At-Taubah dan surat Al-Munafiqun tentang keadaan mereka. Dalam surat An-Nur dan surat-surat lainnya pun dijelaskan tentang keadaan mereka, agar orang-orang menghindarinya dan tidak jerumus ke dalam kemunafikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nas, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah waladina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Di antara mereka ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya. Al-Baqarah ayat 8-9. Makna nifak atau kemunafikan. Nifak adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Nifak ada beberapa macam. Pertama, nifak i'tiqadi
atau dalam keyakinan yang menjadikan pelakunya kekal di neraka. Kedua, nifak amali berupa perbuatan yang merupakan salah satu dosa besar sebagaimana akan dirinci pada pembahasan khusus insyaallah. Ibnu Jurais berpendapat bahwa orang munafik itu senantiasa bertentangan antara ucapan dan perbuatannya, antara yang tersembunyi dan yang nyata, serta antara zahir dan yang batin. Awal mula kemunafikan. Sesungguhnya sifat-sifat kaum munafik banyak disebutkan dalam surat-surat yang turunkan di Madinah, karena di Mekah tidak ada kemunafikan. Bahkan sebaliknya, di antara penduduk Mekah ada yang menampakkan kekafiran karena terpaksa, padahal hati mereka beriman. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, di sana terdapat kaum Ansor yang terdiri dari kabilah Aus dan Khazraj, yang pada masa jahiliyah mereka beribadah kepada berhala, sebagaimana kaum musyrikin Arab. Di sana juga terdapat orang-orang Yahudi dari kalangan Ahlul Kitab yang menempuh jalan para pendahulu mereka. Mereka terdiri dari 3 kabilah. Yang pertama Bani Qainuqa yang merupakan sekutu kabilah Khazraj, Bani Nadir, Bani Quraizah sekutu kabilah Aus. Tatkala Rasulullah SAW tiba di Madinah, beberapa orang dari kalangan Ansor masuk Islam. Mereka berasal dari kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Hanya sedikit orang-orang Yahudi yang masuk Islam seperti Abdullah bin Salam. Saat itu belum ada kemunafikan sebab kaum mukminin belum memiliki kekuatan yang diperhitungkan oleh pihak luar. Bahkan Nabi SAW berdamai dengan golongan Yahudi dan beberapa kabilah di sekitar Madinah. Pasca perang Badar, di mana Allah telah menampakkan kalimat-kalimatnya serta memuliakan Islam dan para pemeluknya, maka muncullah orang-orang yang mengaku Islam namun hati mereka kafir, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang tokoh di Madinah yang berasal dari kabilah Khazraj. Dia termasuk salah satu pemimpin kabilah Aus dan Khazraj pada masa jahiliyah. Sebelum kemunculan Islam, 2 kabilah itu bertekad hendak menjadikannya pemimpin. Begitu datang kebaikan Islam kepada mereka dan mereka pun masuk Islam, tekad mereka itu terlupakan sehingga tokoh yang satu ini menyimpan dendam kesumat terhadap Islam dan kaum muslimin. Usai perang Badar, Abdullah bin Ubay berkata, ketetapan Allah benar-benar telah tiba. Dia pun memperlihatkan diri masuk Islam bersama orang-orang yang mengikuti jejaknya dan beberapa orang di kalangan ahli kitab. Sejak itulah muncul kemunafikan di tengah-tengah penduduk Madinah dan orang-orang Arab di sekitarnya. Adapun dari kalangan muhajirin tidak ada seorang pun dari mereka yang munafik, karena tidak seorang pun dari mereka yang hijrah dengan terpaksa. Bahkan mereka melakukannya sehingga rela meninggalkan harta, anak-anak dan negerinya dengan mengharapkan pahala di sisi Allah di negeri akhirat. Tafsir ayat. Muhammad bin Ishaq telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka itu bukan orang-orang yang beriman, yakni orang-orang munafik dari kabilah Aus dan Khazraj serta orang-orang yang semisal dengan mereka. Abul Aliyah Al-Hasan Al-Basri, Qatadah dan Asudi pun menafsirkan orang-orang munafik pada ayat tersebut dengan orang-orang munafik kabilah Aus dan Khazraj. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan sifat-sifat orang munafik agar kaum mukminin tidak terpedaya oleh penampilan mereka, karena kelengahan dalam hal ini akan mendatangkan bahaya yang besar. Jika tidak berhati-hati terhadap mereka, jangan sampai kaum mukminin beritikat bahwa orang-orang munafik itu beriman, padahal sebenarnya mereka kafir. Sangkaan ini merupakan kesalahan besar karena menganggap orang-orang fajir atau buruk sebagai orang-orang baik. Dalam hal ini Allah berfirman, di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Maknanya, mereka mengucapkan pengakuan itu tanpa bukti yang nyata, sebagaimana firman Allah, apabila orang-orang munafik datang kepadamu seraya berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah, maka Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya. Quran Surat Al-Munafiqun ayat 1. Maknanya, mereka mengucapkannya hanya ketika mendatangimu Nabi Muhammad saja, bukan pengakuan yang sesungguhnya. Hal itu terkait ketika mereka menggunakan huruf inna dan lam ta'kid, yang keduanya berfungsi sebagai penguat. Innaka la Rasulullah, sesungguhnya engkau benar-benar Rasulullah ketika menyampaikannya. Orang-orang munafik menekankan pernyataan keimanan mereka kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya tidak demikian. Allah telah mendustakan persaksian dan pernyataan mereka dengan firman-Nya,
Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar para pendusta. Al-Munafiqun ayat 1. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Al-Baqarah ayat 8. Firman Allah Subhanahu wa taala, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman dengan menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Hal ini terjadi karena kebodohan mereka. Mereka menyangka pertama telah menipu Allah dengan ucapan itu, kedua mengira bahwa ucapan itu bermanfaat di sisi Allah, ketiga menganggap bahwa perkataan mereka itu akan laris diterima, sebagaimana pernyataan mereka itu sempat diterima oleh sebagian kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah hari ketika mereka semua dibangkitkan oleh Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang-orang musyrik, sebagaimana mereka bersumpah kepadamu, dan mereka menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan memperoleh suatu manfaat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka adalah para pendusta. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 18. Tiga sangkaan ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, padahal mereka hanya menipu diri sendiri sedang mereka tidak menyadarinya. Al-Baqarah ayat 9. Dengan tindakan itu mereka hanya menipu diri mereka sendiri karena mereka tidak menyadarinya. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. An-Nisa 142. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Jurayj tentang firman Allah, mereka menipu Allah. Ia mengatakan mereka memperlihatkan diri dengan mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, untuk menyelamatkan nyawa dan kekayaan mereka agar tidak lenyap, sementara hati mereka sama sekali tidak meyakininya. Allah berfirman, di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri sendiri dan sedang mereka tidak sadar. Al-Baqarah ayat 8-9. Tentang ayat di atas, Sa'id telah meriwayatkan dari Qatadah bahwa sebagian dari sifat-sifat orang munafik yang sangat banyak adalah akhlaknya tercela, membenarkan dengan lisan tapi mengingkarinya dengan hati serta bertentangan dengan perbuatan. Pada pagi hari ia berada dalam suatu keadaan, tetapi di sore hari ia berada dalam keadaan lain. Sore hari dalam suatu keadaan dan pada pagi harinya pun berubah, seperti bergoyangnya kapal yang ditiup angin. Kemana angin bertiup, kesitulah ia mengarah. Selanjutnya Al-Baqarah ayat 10. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Yang dimaksud dengan penyakit, As-Suddi meriwayatkan dari Abu Malik bin dan Abu Saleh dari Ibnu Abbas dan Murrah Al-Hamdani, keduanya meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan beberapa orang sahabat Rasulullah SAW tentang ayat fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Ia berkata penyakit itu berupa keraguan. Fazadahumullahu marada, lalu Allah menambahkan penyakitnya, yakni Allah menambah lagi keraguannya. Pendapat yang sama juga dikatakan oleh Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan Al-Basri, Abdul Aliyah, Arabi bin Anas dan Qatadah. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan, di dalam hati mereka ada penyakit. Yang dimaksud adalah penyakit di dalam agama, bukan penyakit jasmani. Mereka adalah orang-orang munafik, dan penyakit itu adalah keraguan yang menyerang mereka ketika masuk ke dalam Islam. Lalu Allah menambahkan penyakitnya. Ia mengatakan, yakni ditambahkan setelah masuk Islam kepada mereka kotoran atau kekufuran. Kemudian ia membaca ayat, adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah keimanan, sedang mereka bergembira. Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka di samping kekafirannya yang telah ada. Atau ayat 124, 125. Penafsiran yang lain yaitu ditambahkannya keburukan di samping keburukan yang telah ada, dan ditambahkannya kesesatan di samping kesesatan yang telah ada. Perkataan Abdurrahman ini sangat baik sesuai dengan kaidah balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Itu pula yang dikatakan oleh orang-orang yang terdahulu, perbandingannya dalam hal keimanan adalah seperti firman Allah, dan bagi orang-orang yang mendapat petunjuk maka Allah menambah petunjuk kepada mereka,
dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya. Quran Surat Muhammad ayat 17. Dan Allah berfirman, atas apa yang mereka dustakan dahulu dibaca juga yukadzibun, mereka pantas disifati dengan ini dan itu karena mereka dahulu adalah tukang dusta dan mereka mendustakan perkara gaib. Jadi mereka menggabungkan antara banyak sifat. Catatan, orang yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan identitas sebagian kaum munafik, mereka berdasar kepada hadis Hudzaifah bin Al-Yaman tentang penyebutan nama 14 orang munafik dalam peperangan Tabuk yang berencana membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kegelapan malam di sebuah bukit di sana. Mereka berencana mengejutkan unta Nabi agar beliau jatuh. Lalu Allah mewahyukan kepada beliau tentang rencana tersebut dan Hudzaifah mengetahui peristiwa itu. Adapun selain ke-14 orang itu, Allah telah berfirman, di antara orang-orang Arab Badui di sekelilingmu itu ada orang-orang munafik. Dan juga di antara penduduk Madinah mereka melampaui batas dalam kemunafikannya. Kamu Nabi Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kamilah yang mengetahui mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 101. Allah berfirman, sesungguhnya jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah tidak berhenti dari menyakitimu, niscaya kami perintahkan kamu untuk memerangi mereka. Kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu di Madinah, melainkan dalam waktu yang sebentar dalam keadaan terlaknat. Di mana saja mereka dijumpai, mereka ditangkap dan dibunuh dengan sehebat-hebatnya. Al-Ahzab ayat 60-61. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa beliau tidak mengetahui mereka dan tidak mengetahui identitas mereka. Namun yang disebutkan kepada beliau hanyalah tentang sifat-sifat mereka yang di mana tanda-tanda tersebut bisa terlihat pada sebagian dari mereka, bagaimana yang Allah sebutkan dalam firman-Nya. Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Quran Surat Muhammad ayat 30. Orang yang kemunafikannya paling terkenal di antara mereka adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Zaid bin Arqam telah bersaksi atas kemunafikannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur Umar bin Khattab atas keinginannya menghabisi Abdullah bin Ubay bin Salul. Aku tidak suka jika orang-orang Arab berkomentar bahwa Muhammad telah membunuh temannya sendiri. Walau demikian, ketika Abdullah wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatkannya dan menghadiri makamannya, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimin lainnya. Dalam riwayat yang sahih disebutkan, aku telah diberi pilihan dan aku mengambil pilihan tersebut. Dalam riwayat lain, andai kata aku tahu jika sekiranya aku menambah permohonan ampunan lebih dari 70 kali, ia akan diampuni, niscaya aku akan menambahnya. Demikian pembacaan tafsir, terjemah tafsir Ibnu Katsir dari Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 10. Semoga bermanfaat. Insyaallah nanti dilanjutkan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.